Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini, sedikit belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, dan semoga kajian kita selalu dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu rahimakumullah, kita masih di surah Ali Imran, surah ketiga ayat 154. Surah ketiga ayat 154. Ini cukup panjang ayatnya. Kita jelaskan kalimat demi kalimat ayat yang disebutkan dalam surah Ali Imran 154 ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada intinya potongan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah setelah orang-orang mukmin itu di dalam perang Uhud, mereka mendapatkan berbagai macam kesedihan, penderitaan, seperti banyak di antara kaum muslimin yang terbunuh, sekitar 70 orang sahabat yang terbunuh. Kemudian penderitaan berikutnya, kemenangan yang sudah ada di depan mata tiba-tiba buyar. Kemudian setelah perang Uhud juga, wibawa umat Islam ketika itu merosot. Kemudian kepedihan yang berikutnya juga, pada saat perang Uhud berkecamuk, muncul berita bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terbunuh. Nah, berbagai macam kesedihan yang dialami oleh orang mukmin itu dalam perang Uhud, ternyata setelah itu Allah memberikan ketenangan kepada mereka dengan berfirman, "Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa." Kemudian setelah terjadi kepedihan bertubi-tubi yang dialami oleh orang mukmin itu, Allah menurunkan amanatan, ketentraman, rasa aman. Dengan cara apa? Nu'asan, orang-orang mukmin saat itu diberikan rasa kantuk, mengantuk. Jadi ayat ini Bapak Ibu rahimakumullah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu akhir-akhir hampir selesainya perang Uhud. Jadi cuplikan dari perang Uhud itu di akhirnya
ketika ada salah seorang kafir itu merasa bahwa Rasulullah itu telah terbunuh, otomatis orang-orang kafir itu mundur, karena tujuan utama mereka adalah membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka setelah mereka yakin, orang-orang kafir itu mereka yakin bahwa Muhammad itu telah terbunuh, mereka sudah berhasil, mereka tidak perlu lagi melakukan pembantaian kepada orang mukmin. Mereka pun mengendorkan serangan. Ada yang bahkan sudah ancang-ancang balik ke Mekah. Maka dalam kondisi seperti itu, walaupun saat itu tentunya masih kondisi yang tidak betul-betul aman, ternyata Allah menurunkan rasa aman ke dalam hati orang-orang mukmin. Salah satunya orang mukmin ketika itu bisa tidur. Padahal kata para ulama itu al-khaif la yanam. Orang yang ketakutan itu tidak akan bisa tidur katanya. Betul atau tidak ini? Betul. Jadi al-khaif la yanam, orang yang punya rasa ketakutan berlebih, dia tidak akan bisa tidur, dan itu ternyata tidak dialami oleh orang-orang mukmin sekalipun mereka baru selesai dalam peperangan dan tentunya saat itu belum kondusif situasi. Ternyata mereka diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa tidur. Dan ini tidak dialami oleh orang-orang munafik kata Allah. Adapun sebagian yang lain, orang-orang munafik yang berada dalam barisan kaum muslimin, mereka tidak bisa tidur. Kenapa? Karena orang-orang munafik itu khawatir, takutnya orang kafir Makkah kembali lagi menyerang. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Bisa itu. Jadi kan yang ikut perang Uhud itu tidak semuanya orang-orang beriman Bapak Ibu ya. Jadi yang ikut berperang bersama Nabi itu tidak semuanya orang-orang beriman, tetapi ada sebagian di antara mereka yaitu orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik ini pada saat itu mereka tetap khawatir, tidak bisa tidur karena mereka takut kalau orang-orang kafir Mekah itu kembali menyerang mereka. Apa pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu rahimakumullah? Ternyata pertolongan Allah itu betul-betulnya nyata Allah berikan kepada orang-orang mukmin ketenangan. Jadi orang-orang mukmin itu Allah sendirilah yang kemudian memberikan rasa aman, rasa damai kepada orang-orang mukmin sekalipun mungkin mereka saat itu dalam situasi kondisi yang tidak kondusif. Aman. Kenapa? Karena mereka selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang mukmin tuh. Makanya yang pernah kami sampaikan, kalau kita bersandar kepada pokok kayu akan lapuk. Kita bersandar kepada jabatan, sebentar lagi pensiun. Bersandar kepada pangkat dan jabatan, entar lagi udah 2 periode gitu kan. Sudah selesai. Tetapi ketika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sekalipun dalam kondisi sesulit apapun, ternyata Allah tetap memberikan ketenangan. Dan inilah yang Allah sebutkan dalam surah yang lain. Allah tegaskan, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Surah Al-Fat ayat keempat. Surah Al-Fat surah ke-48 ayat keempat. Kata Allah, huwallazi anzala sakinah, dialah Allah yang telah menurunkan as-sakinah.
ketentraman, kedamaian, ketenangan di kedalam hati orang-orang mukmin, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar dengan begitu keimanan mereka semakin bertambah kuat. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari potongan ayat ini, bahwa pertolongan Allah itu betul-betul akan dilimpahkan kepada orang-orang mukmin. Tetapi perlu kita ingat, tidak perlu kita bahasa Jawanya ya, ngoyo. Apa ngoyo itu? Tidak perlu terburu-buru. Pertolongan Allah itu nyata, tapi orang mukmin tidak perlu terburu-buru. Sebagaimana pertolongan Allah itu Allah berikan kepada orang mukmin di masa-masa terjepit gitu ya. Padahal bisa saja Allah menolong orang mukmin itu di masa-masa aman. Dalam artian bisa saja Allah itu menolong orang mukmin di ronde pertama, tidak usah nunggu babak ke-10. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Tetapi Allah juga ingin tahu sejauh mana kesabaran dan perjuangan yang kita lakukan. Tetap kita yakin Allah bisa saja menolong kita di babak pertama Bapak Ibu ya. Tetapi kenapa Allah menunggu babak ke-10, ke-11 itu ya? Bahkan sampai orang mukmin banyak yang terbunuh juga, baru Allah memberikan ketenangan kepada orang mukmin di situ. Tentunya Allah juga ingin melihat tingkat kesabaran, keteguhan hati yang dimiliki oleh orang-orang mukmin. Jadi kita tidak perlu terburu-buru untuk meraih kemenangan itu, dan tentunya pertolongan Allah itu nyata, dan itu yang kita yakini. Yang perlu kita lakukan adalah terus berusaha, terus berjuang. Adapun kemenangan, pertolongan Allah itu sebentar lagi akan datang. Dan memang pertolongan Allah itu diberikan di masa-masa yang kritis Bapak Ibu ya, kritis. Kalau di video babak pertama kan gak seru gitu ya, Allah kasih di awal gak seru ceritanya kan, jadi Allah kasih di akhir biar seru itu cerita. Tapi kadang-kala mungkin kita tidak bersabar, seolah-olah Allah tidak akan menolong kita. Dan itu sebetulnya yang memang disebutkan di dalam Al-Quran Bapak Ibu rahimakumullah. Allah sebutkan misalkan di Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 214, kata Allah, am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhum bas-sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian itu mengira bahwa kalian itu bisa masuk surga dengan mudah, kata Allah. Jadi ini bayangkan, apakah kalian wahai para sahabat, wahai umat Rasulullah, apakah kalian mengira bahwa kalian itu bisa masuk surga dengan mudah? Padahal umat-umat terdahulu itu sudah terbiasa diuji. Nah, sama tentunya umat Rasulullah juga akan diuji sebagaimana Allah menguji umat-umat nabi-nabi terdahulu. Sama Allah juga akan menguji umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di ujung ayatnya Allah mengatakan, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah, pelajaran pertama yang bisa kita ambil, bahwa Allah akan menolong orang-orang mukmin.
Kemudian kita lanjutkan potongan ayat berikutnya. Allah berfirman, yaquluna hal lana min al-amri min syai' qul innal amra kullahu lillahi yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Jadi orang-orang munafik itu, setelah orang-orang munafik itu merasa bahwa orang mukmin itu kalah di dalam pertempuran, mereka kemudian komplain kepada, terutama kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kata orang munafik, ini kita kalah kata mereka karena kita tidak dilibatkan dalam musyawarah. Kata orang-orang munafik itu. Yaquluna hal lana min al-amri min syai'. Padahal Allah katakan, qul innal amra kulluhu lillah. Katakan Muhammad, sampaikan kepada orang-orang munafik itu, segala urusan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya menang ataupun kalah itu tetap baik bagi orang-orang mukmin, Bapak Ibu. Itu makanya kata Allah, innal amra kullahu lillah, segala urusan itu milik Allah Subhanahu wa taala, terjadi atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami sampaikan, menang ataupun kalah itu sama-sama baik bagi orang-orang mukmin. Kalau kalah berarti orang mukmin diminta oleh Allah untuk bersabar dan untuk diminta untuk mengevaluasi diri, muhasabah. Kalau diberikan kemenangan itu baik juga, diminta untuk bersyukur dan tidak jumawa, tidak menyombongkan diri. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, persoalan kalah dan menang dalam pertempuran itu tidak begitu penting. Itu tidak menjadi yang signifikan. Yang paling signifikan adalah bagaimana cara kita menyikapi kemenangan dan kekalahan. Itu paling penting itu. Bagaimana cara kita menyikapi kemenangan dan kekalahan. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ayat ini kita tarik ke dalam kehidupan kita masing-masing, bahwa setiap apapun yang terjadi pada diri kita, entah itu kegagalan ataupun keberhasilan, itu pada dasarnya baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama baiknya. Kalau kita gagal, berarti kita harus bersabar, mengevaluasi diri. Kalau kita berhasil, harus bersyukur dan jangan sampai jumawa, jangan sampai menyombongkan diri, karena bagaimanapun, sebagaimana pernah kami sampaikan, segala sesuatu itu terjadi atas takdir, kehendak, izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh luar biasa hal yang dialami oleh orang mukmin itu. Ketika mereka ditimpa musibah, mereka bersabar, maka itu baik baginya, kata Rasulullah. Orang mukmin itu juga, kata Rasulullah, ketika mereka mendapatkan kebaikan, mereka bersyukur, dan itu juga baik. Artinya ketika kita ditimpa keburukan dan kebaikan, kegagalan dan keberhasilan, itu sama-sama baiknya, tergantung bagaimana cara kita menyikapi, tergantung kita. Kalau kita selalu berbaik sangka kepada Allah, berhusnudzan, positive thinking, kata orang-orang kulon itu, kata orang-orang barat maksudnya ya, positive thinking katanya, berbaik sangka, selalu berpola pikir positif, insya Allah yang terjadi akan positif. Itu Bapak Ibu rahimakumullah. Pesan yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini, bahwa
apapun yang terjadi pada diri kita, entah kebaikan ataupun keburukan, kekalahan ataupun kemenangan, kegagalan ataupun keberhasilan, itu sama-sama baiknya tergantung bagaimana kita menyikapi, dan itulah yang dialami oleh orang-orang mukmin di dalam perang Uhud. Mereka walaupun tanda kutip ya, walaupun dalam perang Uhud itu mereka dianggap kalah, tetapi mereka tidak komplain kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menggerutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena mereka yakin innal amra kullahu lillah, segala urusan itu terjadi atas izin kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang potongan ayat yang kedua. Kita langsung saja masuk potongan ayat berikutnya. Terakhir, orang-orang munafik kemudian bilang lagi, kata Allah Subhanahu wa taala, yaquluna law kana lana min al-amri syai'un ma qutilna hahuna. Mereka komplain, mereka orang-orang munafik itu menggerutu kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duh, seandainya dulu ya kami itu enggak ikut perang bersama Muhammad di medan Uhud, niscaya tidak ada di antara kami yang akan mati terbunuh, kata orang-orang munafik. Jadi mereka itu menyesal karena sudah ikut berperang di medan Uhud. Mereka itu berandai-andai, duh, seandainya kemarin saya enggak ikut perang, niscaya tidak ada yang akan mati terbunuh. Itu komplainnya orang-orang munafik itu. Tapi ternyata komplain semacam itu diluruskan gitu ya, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya. Allah sebutkan, qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba 'alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Muhammad sampaikan kepada orang-orang munafik itu, kata Allah, orang yang sudah ditakdirkan mati terbunuh, mereka pasti akan mati terbunuh. Dan sekalipun ada orang munafik yang tidak mati terbunuh di medan Uhud, mereka juga akan mati, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Ibu rahimakumullah, Allah ingin berpesan kepada kita, sekalipun ada orang ikut berperang, bukan berarti hal itu akan mempercepat kematiannya. Saya ulangi ya. Orang yang berkali-kali ikut berperang bersama Rasulullah bukan berarti akan mempercepat kematian. Sebaliknya, orang yang tidak ikut berperang bersama Rasulullah bukan berarti memperlambat kematian. Kalau sudah datang ajalnya, entah kamu duduk, entah kamu berdiri, mati juga gitu ya. Itu yang Allah sampaikan. Makanya kan sering kita dengar gitu ya, bersikap pemberani tidak berarti mempercepat kematian kita, bersikap pengecut tidak berarti menunda kematian kita. Itu kata-kata mutiara indah sekali gitu ya. Indah sekali itu. Jadi bersikap pejuang bukan berarti mempercepat kematian. Duduk berdiam diri di rumah bukan berarti menunda kematian. Contohnya banyak, Bapak Ibu. Salah satu yang pernah kami contohkan adalah Khalid bin Walid ya, pernah kami contohkan. Khalid bin Walid itu ikut peperangan 100 kali lebih, Bapak Ibu. Puluhan kali, ada yang nyebut ratusan kali gitu. Tapi ternyata meninggalnya di perbaringannya, tidak mati di medan perang. Padahal kata Khalid itu, saya sudah sering kena hujatan tombak, sudah sering kena sabetan pedang, sering kena tusukan pisau atau panah,
tapi ternyata nggak mati juga gitu ya, matinya di perbaringan. Nah, itu maksudnya bersikap pemberani, tidak lantas mempercepat kematian. Sebaliknya bersikap pengecut, duduk-duduk, tidak lantas kemudian menunda kematian, karena bagaimanapun ajal kita sudah ditetapkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-A'raf ayat ke-34, kata Allah, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap orang itu ada batasnya, ada ajalnya. Ketika ajal itu sudah datang, maka tidak bisa dipercepat, tidak bisa ditunda. Gitu. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kematian kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak penting lagi di mana kita akan mati itu, enggak penting itu. Enggak penting lagi kapan kita mati. Itu enggak penting itu. Dan enggak penting juga seperti apa kita mati. Yang penting ketika mati membawa iman dan Islam, itu yang penting. Kapan dan di mananya, seperti apa proses kematiannya, itu enggak penting. Entah mati di Magetan, alhamdulillah. Mati di Madura, oke gitu ya. Yang penting mati dalam keadaan beriman Islam. Kapanpun kematian boleh-boleh saja. Hari ini ada yang siap hari ini kira-kira ini. Hari ini oke, besok oke juga gitu ya. Minggu depan mati oke. Yang penting ketika meninggal dunia membawa iman dan Islam. Termasuk seperti apa kematian kita pun nggak penting juga. Entah mati terbunuh lah, mati sakit lah, mati ketabrak kucing lah gitu ya, mati ketabrak mobil, gak penting itu. Yang penting ketika meninggal dunia lagi-lagi membawa Islam dan iman. Kapan, di mananya, seperti apa, itu bukan menjadi persoalan serius. Gak penting itu, gak penting. Misalkan mohon maaf gitu ya, contoh yang terakhir adalah Pak Aminin gitu kan ya, bertahun-tahun hidup di Magetan, wafatnya di mana itu? Di Arab, di Mekah. Nah itu nggak penting kapannya, yang penting mati dalam ibadah, itu yang penting tuh. Kapan dan di mana itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bagaimanapun kita juga tidak tahu kapan dan di mana kita akan mati. Walaupun mungkin kita bertahun-tahun tinggal di Magetan, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau tempat kematian kita bukan di Magetan, ada aja gitu ya. Ada aja perantara yang bisa mengantarkan kita ke tempat lain, ada aja itu. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surah apa namanya? Surah Luqman, surah ke-31 ayat ke-34. Kata Allah, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu manusia pun yang tahu kapan dan di mana dia akan mati. Itu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tetapi lagi-lagi kita memang terlalu takut dengan kematian, takut kita itu. Takut, dan memang bukan saya yang bilang, tapi Allah yang bilang. Kita itu manusia adalah orang yang takut mati. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Jumu'ah ayat ke-8.
Kata Allah, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Sampaikan Muhammad kepada umat manusia itu, innal mauta, sungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, kematian itu pasti akan menjemput. Ternyata kematian adalah sesuatu yang kita lari daripadanya. Lari kita itu takut mati. Apalagi yang sugih-sugih gitu ya, yang kaya, yang pas lagi dapat jabatan itu makin takut mati itu. Lagi enak-enaknya tiba-tiba mati. Kalau mungkin yang sedang ditimpa masalah, kadang-kala mungkin pengennya mati gitu ya. Tetapi pada dasarnya setiap manusia itu lari merasa takut dari kematian, padahal ketika mati sekalipun juga tidak seperti yang dibayangkan. Sering kami sampaikan bahwa kematian bagi orang-orang mukmin itu adalah apa? Adalah kebahagiaan yang Allah. Kita tidak akan lagi merasakan huru-hara kepedihan di dunia, tinggal merasakan nikmat atas amal-amal kebaikan yang kita lakukan ketika di dunia. Jadi kematian itu justru adalah kenikmatan, dan kematian tentunya kita sampaikan bukanlah akhir dari kehidupan kita, tapi kematian adalah babak baru dari kehidupan kita berikutnya. Kematian tuh. Jadi tidak perlu was-was. Kita yakin bahwa orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikat. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya alam barzakh, alam kubur itu adalah terminal pertama alam akhirat. Fa inna minhu, barang siapa yang selamat di alam kubur, maka sungguhnya setelah itu dia akan mendapatkan kemudahan. Kalau kita selamat di alam kubur, selamat dalam barzakh, insyaallah setelah itu kita akan mendapatkan kemudahan. Tetapi kebalikannya, fa illam yanju, barang siapa yang tidak selamat di alam barzakh, di alam kubur, sesungguhnya kehidupan setelah itu lebih sulit, lebih melarat, lebih nelongso. Tapi insyaallah orang-orang mukmin insyaallah adalah orang-orang yang selamat di alam kubur, termasuk di alam akhirat yang lain, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita ambil dari surah Al-Imran 194 ini, bahwa pertolongan Allah itu bagi orang-orang mukmin itu nyata, tetapi kita tidak perlu terburu-buru. Katanya itu tidak usah gerusa-gerusu katanya. Betul atau tidak? Itu bahasa yang populer sekarang itu. Tidak usah gerusa-gerusu. Yang kedua, bahwa segala yang terjadi, entah itu keburukan ataupun kebaikan, kegagalan dan kesuksesan, itu semuanya baik, tergantung bagaimana cara kita menyikapi. Dan yang ketiga yang bisa kita ambil adalah bahwa bersikap pemberani itu tidak lantas mempercepat kematian kita. Duduk-duduk santai, bersikap pengecut dan seterusnya tidak lantas tidak lantas menunda kematian kita, karena bagaimanapun kematian adalah sesuatu yang sudah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling layak bagi kita adalah mempersiapkan bekal-bekal terbaik menjemput kematian. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.